Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Selamat datang Dan selamat beribadah dalam perayaan Natal PNB Remaja HKI Pondok Gede dengan tema Harapan yang Hidup. Oke, kalau tadi kita sudah shalom dengan teman-teman yang di sini ya. Sekarang kita mau denger nih shalomnya dari teman-teman yang di rumah. Oke, shalom teman-teman yang di rumah masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Walaupun shalomnya tidak terdengar di sini, tapi saya percaya kalau Tuhan selalu mendengar shalomnya teman-teman. Betul nggak Kak Joyce? Betul. Oke. Oh ya Kak Joyce, nggak kerasa nih kalau hari ini tepatnya tanggal 19 Desember 2020 PNB Remaja HKI Pondok Gede merayakan Natal di hari ini. Dan gak kerasa juga nih kalau tahun 2020 mau berakhir dan kita akan menyambut tahun 2021. Kalau kata anak sosmed nih ya, tahun 2020 itu cuman ya Januari, Februari aja. Tapi kalau menurut Kak Joyce gimana nih kalau tahun 2020? Kalau menurut aku sih tahun 2020 itu bersejarah banget ya, karena gimana kita bisa melewati masa-masa COVID-19 ini. Dan banyak sekolah yang harus ditutup dengan daring, terus beribadah juga harus di rumah sampai sekitaran Juli kemarin baru dibuka. Nah, adapun gereja yang udah dibuka sampai sekarang itu pun harus mematuhi protokol yang ada seperti cek suhu terlebih dahulu, memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Jadi menurut aku banyak banget rintangan yang dilewati dalam 2020 ini, tapi kita semua pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Amin. Itu menurut aku sih. Oke, nggak apa-apa. Walaupun di tahun ini banyak sekali protokol peraturan, tapi kita harus tetap mematuhinya untuk menjaga diri kita masing-masing. Dan juga tahun ini adalah tahun banyak sekali cobaan ya. Iya. Tapi kita harus percaya dan harus yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita. Nah, walaupun kita beribadahnya secara social distancing dimanapun kita berada, tapi percaya aja kalau Tuhan tidak pernah social distancing sama anak-anaknya. Percaya nggak kalau itu? Percaya banget. Oke, untuk merayakan sukacita kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Natal Kasih Terindah. Semuanya bersukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Kita ulang lagi dengan lebih sukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih
kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita, Immanuel. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Masih semangat semuanya? Masih dong. Pasti dong, semuanya masih semangat untuk menyambut kelahiran Tuhan kita. Teman-teman, mari kita sambut kelahiran Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggegah. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami para PNB Remaja HKI Pondok Gede hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan Natal ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami di luar sana ya Tuhan, dan kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, dan jamah mereka di setiap kegiatan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa dan negeri kami bisa pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan banyak mujizat di tahun 2020 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang Engkau berikan di tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami belajar untuk saling merangkul satu sama lain ya Tuhan, dan kami juga untuk menguatkan dan saling percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya ya Tuhan di momen tahun berikutnya yaitu tahun 2021 kami dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dimanapun kami berada ya Tuhan, dan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami undang Engkau ya Tuhan hadir di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Kami yang menerima berkat dan sukacita pada hari ini, mari sama-sama mengucapkan amin. Mari kita angkat satu pujian, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktumu yang tepat. Penggalan lirik lagu yang menggambarkan perjalanan hidup sepanjang tahun ini. Siapakah yang menyangka semua yang diawali dengan penuh sukacita dan semangat akan hidup yang lebih baik di tahun 2020 berubah menjadi sebuah ketakutan dan kecemasan setiap saat karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita. Peristiwa yang telah mengubah banyak hal dalam tatanan hidup umat manusia. Kadang merasa aneh, janggal, tetapi demi keselamatan bersama harus dihadapi dan dilakukan. Lihatlah, rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang berjuang demi sebuah kesembuhan serta kehidupan. Tenaga kesehatan yang berjuang sebagai garda terdepan. Banyak yang meninggal dunia karena terpapar dari orang-orang yang ditolongnya sendiri. Air mata akan kehilangan orang-orang terkasih tanpa bisa memberi penghormatan terakhir dari dekat. Mereka yang kehilangan pekerjaan, pergumulan akan kelanjutan hidup, rasa rindu yang tertahan karena adanya ketakutan, menjadi pembawa virus bagi keluarga tercinta. Banyak kegiatan yang harus ditunda, dan itu mengakibatkan kerugian besar, dan banyak hal lain yang menjadi dampak dari pandemi COVID-19. Virus kecil yang tak terlihat telah membawa dampak besar bagi umat manusia.
Hai anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Haruskah karena takut hanya berdiam diri tanpa karya lagi? Akankah menyerah dan katakan I'm give up? Atau kau akan tetap menjadi anak Tuhan yang tangguh karena mengingat kita punya Tuhan yang Immanuel, selalu menyertai. Misinya tak terbatas oleh situasi. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga sesamamu, jaga hatimu, jaga imunmu, dan jaga imanmu. Pandemi COVID-19 bukan akhir dari segalanya. Kalaupun tertatih, teruslah melangkah. Tuhan akan menyertai sampai selamanya. Amin. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan dan kebaikannya kepada kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini karena Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi kita. Kita sembah Dia berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Tuhan. Aku Semua karena hidup kebaikan-Mu. hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus.
Ya Tuhan, terang sudah tiba, lilin di Bethlehem telah menyala. Tolonglah kami untuk selalu bersuka cita dalam terang dan dalam cahaya itu melihat sesama kami apa adanya. Tolonglah kami untuk tetap mengenal Dia sementara Natal tiba dan cakrawala malam sekali lagi dipenuhi dengan terang kelahiran-Mu.
prosesi penyalaan lilin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night or a dear Savior. Lonely the world in sin and error burning till He appeared and the soul felt its wound. A thrill of the weary world rejoices, for yonder beams a new and glorious morn. Penyalaan lilin akan dinyalakan oleh yang pertama, Pendeta Ali Sadikin Sorni. Kedua, mewakili Majelis Parhaladon, Inang Sintua A. Boru Tampu Bolong. Yang ketiga, bidang koinonia, Inang Sintua R. Borulingga. Yang keempat, mewakili BPH PNB, Vero Boru Simanjuntak. Kelima, mewakili BPH Remaja, Putri Boru Samosir. Oh, Night divine, follow your knees, or hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa, bila pada hari ini Tuhan memperkenankan kami, remaja dan pemuda HKI Pondok Gede, untuk merayakan perayaan Natal. Kalaupun Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan kami untuk merayakan perayaan dengan secara sederhana, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan akan berkenan atas perayaan kami pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mulai yang mengajar dan menuntun kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam perayaan Natal Remaja dan PNB HKI Pondok Gede pada tahun 2020 diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih
kasih di dalam Kristus, secara khusus untuk remaja dan pemuda. Pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Pada hari Senin 2 Maret 2020, 9 bulan yang lalu, 2 orang warga negara Republik Indonesia dipastikan positif COVID-19. Namun tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia menjadi ketakutan dan kehilangan harapan akibat daripada virus yang menyebar dengan sangat cepat ini. Hanya dalam hitungan minggu, klasifikasi coronavirus meningkat dari wabah menjadi epidemi, menjadi pandemi global. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat secara dunia ketakutan, dan sudah 9 bulan lebih belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Situasi ini membuat banyak orang menjadi khawatir, bahkan takut, bahkan bertanya sampai berharap kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Apakah sebulan lagi? Apakah 2 bulan lagi? Bahkan ada yang memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir di tahun 2019 ini. Itu merupakan suatu harapan. Itu merupakan suatu pengharapan bagi kita semua agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya pandemi COVID-19, saat ini, hari ini, banyak isu sosial yang mendatangkan kekhawatiran, yang menghancurkan harapan kita. Akibat daripada COVID-19 ini, banyak pemuda sekarang putus pengharapannya masalah pekerjaan. Bahkan yang sudah bekerja menjadi tidak bekerja karena di PHK. Banyak pengusaha yang sudah punya usaha bangkrut, ada yang ditutup. Bahkan anak-anak sekolah pun sekarang di dalam proses belajar. Bahkan anak-anak mahasiswa ketika mereka belajar cepat berlalu, seakan-akan waktu itu cepat berlalu dan tidak bisa diulang lagi. Namun mereka dengan keadaan perkuliahan sekarang, banyak orang-orang yang pesimis dan ketakutan akibat daripada COVID-19 ini. Mereka takut akan masa depan mereka. Banyak pemuda yang takut akan masa depan mereka dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Bahkan banyak orang yang mengalami kegagalan pada tahun 2020. Seakan-akan mereka tidak punya harapan untuk tahun 2021. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, kira-kira setengah bulan lagi, kita akan memasuki tahun baru 2021. Apakah kita dengan optimis atau dengan pesimis? Apakah kita pemuda HKI Pondok Gede punya harapan, punya pengharapan di tahun 2021 ini? Apakah kita yakin dengan masa depan kita? Tahun 2021 masih merupakan misteri bagi kita. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi tahun 2021. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pengharapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. Kalaupun dunia ini goncang, walaupun dunia ini mereka mengalami pesimis, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, kita harus optimis, berpengharapan di tahun 2021 ini. Adik-adik kami dan juga saudara-saudara yang dikasih di dalam Kristus, harapan adalah salah satu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Harapan adalah sesuatu hal yang bisa membangkitkan semangat kita pada saat ini. Seorang dokter, yaitu
Dr. Shane Lopez mengatakan di dalam bukunya, ada sebuah buku yang dia terbitkan dengan judul bukunya itu adalah Making Hope Happen. Dr. Shane Lopez mengungkapkan bahwa harapan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Harapan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Ternyata dengan ada harapan, maka ada 3 hal yang akan bisa membuat kita semakin percaya dan yakin untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama, harapan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. Menurut Dr. Shane Lopez, harapan memiliki korelasi, harapan memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan. Harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang paling penting baginya, sehingga secara tidak langsung menjadi peningkatan setahap demi setahap pada kesejahteraan hidupnya. Menurut Shane Lopez, harapan berhubungan dengan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Orang-orang yang memiliki harapan akan berusaha tetap berpikir positif dan mau mengubah cara hidup untuk lebih sehat. Harapan membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa harapan dapat membuat lebih panjang hidup, lebih panjang. Dr. Shane Lopez menjelaskan bahwa orang-orang yang merasa tidak punya harapan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki harapan masa depan. Dia mengatakan orang yang tidak memiliki harapan, orang yang menderita sakit penyakit, orang yang tidak memiliki harapan, maka dia akan lebih cepat meninggal daripada orang yang mempunyai harapan. Harapan akan membantu orang lebih bersemangat menjalani hidup meskipun kondisi kesehatannya dalam keadaan sakit parah. Karena itu adik-adik kami dan saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, pemuda dan remaja HKI Pondok Gede, milikilah harapan itu. Ternyata harapan itu bisa mensejahterakan kita. Harapan itu membuat kita tetap sehat. Harapan membuat umur kita lebih panjang ketika kita memiliki harapan. Dari seluruh ciptaan Allah, hanya manusialah yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Meskipun tidak semuanya manusia berpengharapan kepada Allah, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Orang tua berpengharapan bahwa anak-anaknya akan sukses di dalam studi. Orang tua berpengharapan kepada Allah bahwa anak-anaknya akan diberkati, diberikan pekerjaan. Dan juga orang tua berpengharapan bahwa kelak anaknya akan sukses di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Begitu juga dengan pemuda-pemudi, begitu juga dengan para pelajar, begitu juga dengan para mahasiswa. Mereka berpengharapan bahwa mereka akan memperoleh nilai yang baik. Para pemuda berpengharapan akan masa depan. Para pemuda berpengharapan akan memiliki seorang pendamping hidup yang setia dan lain sebagainya. Bahkan kita semua mempunyai pengharapan untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Firman Tuhan juga mau menyampaikan kepada kita pada saat ini, sebagaimana bangsa Israel ketika mereka mengalami situasi tanpa kepastian. Bahkan bangsa Israel pada saat itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka pada saat itu mengalami ketakutan. Mereka juga mengalami putus akan pengharapan bagi bangsa mereka.
Mereka pada saat itu berada di dalam pembuangan. Bangsa Israel tidak memiliki masa depan yang jelas. Mereka jauh dari tanah perjanjian. Mereka jauh dari tanah kampung halaman mereka. Mereka berada di Babel. Mereka berada di pembuangan. Mereka tidak berada di kampung halaman mereka di Israel, di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu benar-benar hancur. Mereka tidak memiliki harapannya. Dalam situasi yang seperti itu, Nabi Yesaya datang untuk menguatkan bangsa Israel, untuk menguatkan dan memberi pertolongan. Nabi Yesaya memberikan motivasi agar umat Israel tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun mereka pada saat itu berada di dalam pembuangan, walaupun mereka berada saat itu berada jauh dari tanah kampung halaman mereka, mereka berada di Babilonia, tetapi Nabi Yesaya tetap menyerukan kepada mereka supaya tetap mereka semangat berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka, bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Umat Israel yang sudah merasa jenuh, umat Israel yang sudah merasa putus asa, mereka berada di pembuangan selama 70 tahun. Mereka selama 70 tahun menanti pemulihan itu. Mereka menanti selama 70 tahun untuk kembali ke tanah perjanjian, ke tanah kampung halaman mereka. Yesaya menyerukan mereka, memotivasi mereka supaya mereka tetap mempunyai pengharapan pada Tuhan. Yesaya benar-benar prihatin dengan keadaan bangsa Israel pada saat itu. Tapi Yesaya dengan iman yang teguh tetap menyerukan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Allah kita, Allah yang kita bisa kita sembah, Allah yang sembah bangsa Israel, tetap setia akan janjinya bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel. Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong umatnya. Hal ini jugalah yang dihadapi oleh setiap orang percaya pada saat ini. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti pada saat ini karena pandemi COVID-19, ketika kita akan memasuki tahun baru 2021 yang belum kita tahu apa yang akan terjadi, sebagaimana Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel yang menubuatkan bahwa Tuhan akan menyertai mereka, itu juga yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan yang akan menyertai kita. Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong umat dengan mengirim seorang penolong, dari timur. Dia adalah Raja Kores. Raja Kores dari Persia pada tahun 559 sampai 530. Nubuat ini terjadi sebelum Yesus lahir, sebelum kelahiran Raja Kores. Israel kembali ke tanah perjanjian. Israel kembali dipulihkan. Israel kembali ke tanah kampung halaman mereka. Raja Koreslah yang membebaskan umat Israel dari tangan Raja Babel, dari tangan Raja Nebukadnezar. Raja Kores yang di mana nubuatan ini terjadi 150 tahun sebelum kelahirannya, sudah dinubuatkan Raja Kores akan membebaskan bangsa Israel dari tengah-tengah Raja Nebukadnezar. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, semua pemuda HKI Pondok Gede dan remaja, yakinlah Tuhan setia akan janjinya. Sebagaimana beberapa kali Dia berjanji, aku menyertai engkau. Sebagaimana firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allah berkuasa untuk menyertai kita. Dan itu diwujudkan di dalam perayaan yang kita rayakan pada saat ini. Kalau Raja Kores dipakai oleh Tuhan
untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Babylon, dari kerajaan Raja Nebukadnezar, maka Tuhan juga yang akan membebaskan kita. Tuhan juga yang akan melepaskan kita dengan caranya sendiri, membebaskan kita dari masalah musibah COVID-19 pada saat ini, dan juga membebaskan kita dari segala persoalan masalah yang kita hadapi pada saat ini. Sebagaimana Raja Kores diutus oleh Tuhan. Pada yang kita rayakan pada saat ini, Tuhan sendiri yang datang bersama-sama dengan kita. Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia supaya dapat beserta kita. Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyertai kita. Tuhan yang datang itu bukan hanya menyelesaikan segala persoalan masalah kita, tetapi Dia telah membebaskan kita dari masalah yang sangat besar, yaitu masalah dosa. Dosa yang merupakan adalah hukuman dosa adalah maut, kekekalan mati, mati di dalam kekekalan. Tetapi kita sekarang sudah dibebaskan dari kematian yang kekal itu. Karena apa? Yesus sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia, Yesus sendiri yang sudah bersama-sama dengan kita di dunia ini, Dia telah membebaskan kita dari hukuman dosa tersebut. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, karena itu pemuda dan remaja HKI Pondok Gede, Tuhan berjanji akan membebaskan kita. Sebagaimana dikatakan, Aku akan menolong, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang akan menolong kita semua. Tuhan yang sendiri datang, bukan orang lain, bukan Raja Kores lagi, tapi Tuhan itu sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia. Dialah yang meneguhkan kita, Dialah yang menolong kita, Dialah yang akan memegang tangan kanan kita untuk meraih kemenangan itu. Karena itu tetaplah berpengharapan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang, Tuhan senantiasa menyertai dan memberi pertolongan. Yang Tuhan mau dari kita adalah agar kita memiliki iman dan juga pengharapan, dan juga yang mau bertindak dan selalu bersandar kepadanya. Karena itu serahkanlah pengharapanmu, karena itu serahkanlah masa depan dan kehidupanmu kepadanya. Hadapilah masa depan dengan iman, dengan penuh keberanian dan penuh pengharapan, sebab Tuhan Allah adalah jaminan bagi masa depan orang yang takut bagi Dia. Karena itu, saudara terkasih, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita sesuai dengan tema kita pada saat ini, Living Hope, harapan yang hidup. Di manakah harapan yang hidup itu? Siapakah harapan yang hidup itu? Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia, Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah harapan yang hidup itu bagi kita. Yesus yang sudah lahir, Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, itulah harapan yang hidup itu. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita berpengharapan kepada yang hidup, kita berpengharapan kepada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus Kristus yang hidup kembali. Itulah pengharapan kita. Kita memiliki harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki harapan yang hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu, teruslah berharap di dalam Dia. Walaupun kita tetap memiliki harapan di dalam Kristus, bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bukan berarti kita tidak akan ditimpa oleh persoalan atau masalah. Kita akan tetap menghadapi segala persoalan dan masalah silih berganti, akan terus datang di tengah-tengah kehidupan kita.
Tetapi ketika kita memiliki harapan yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kita, Yesus yang Kristus yang sudah lahir di dunia ini, dan Yesus Kristus yang kita nantikan yang kedua kali, itulah pengharapan kita. Itulah yang akan menopang kita. Itulah yang akan menolong kita di dalam meraih masa depan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, kita memiliki harapan karena kita tahu bahwa kita telah ditebus melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berharap karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di tengah-tengah pengharapan kita untuk meraih masa depan. Jika hidup kita di dalam Kristus, dan jika diizinkan menghadapi situasi yang sepertinya tidak memiliki dasar untuk berharap, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus Kristus, akan apa yang telah Dia lakukan dan apa yang telah ditawarkan kepada kita, yaitu dirinya sendiri dan kehidupan kekal bersamanya. Yesus sendiri sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Yesus sendiri sudah memberikan dirinya untuk menebus kita, untuk membebaskan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, terimalah harapan yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Dan jika di antara kita ada yang belum hidup di dalam Kristus, apalagi saudara-saudara remaja dan bibi, jika saudara belum memiliki Yesus Kristus, saat ini kita diundang supaya kita mempunyai harapan yang hidup, supaya kita memiliki harapan yang hidup untuk menggapai masa depan, untuk menggapai cita-cita kita untuk di tahun 2021 yang sebentar lagi akan Tuhan berikan kepada kita. Milikilah Yesus Kristus, harapan yang hidup itu. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa harapan, seorang pun tak akan dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh di dalamnya tidak akan sia-sia. Sebab di dalam Dia ada jaminan, ada kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Hari ini, apabila saudara-saudara diizinkan Tuhan mengalami kesusahan, apabila hari ini saudara-saudara diizinkan Tuhan menghadapi segala persoalan dan permasalahan, bahkan sampai saat ini ketidakpastian masalah COVID-19, dan juga ketika kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang sangat berat, tantangan dalam pekerjaan, masa depan, masalah keluarga, bahkan masalah kesehatan, saat ini kita disuruh datang kepada Yesus. Saat ini pandanglah kepada Yesus, sang harapan yang hidup itu. Pandanglah kepada Yesus sebagai sumber harapan kita. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam kontrol pengaturannya. Percayalah bahwa saudara akan diberikan pengertian dan juga kekuatan untuk melaluinya. Karena itu menjadi perenungan bagi kita pada saat malam Natal ini. Sudahkah saudara menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan? Sudahkah saudara menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus? Malam ini serahkan kepada, karena Dialah harapan yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah berjanji mengatakan, janganlah takut,
sebab aku menyertai. Benar Tuhan, Engkau tidak lupa akan janjimu. Engkau tidak hanya menyertai bangsa Israel, tetapi Engkau sendiri yang sudah datang menjelma menjadi manusia. Engkau sendiri yang sudah lahir di dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah harapan kami, Dialah pengharapan kami, Dialah harapan yang hidup itu. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari, untuk mengingatkan kami bahwa kami untuk menjalani meraih masa depan. Secara khusus Tuhan, situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, biarlah kami senantiasa menyerahkan pengharapan kami kepada Engkau, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami di dunia ini. Begitu juga dengan Roh Kudus yang sudah bersama-sama dengan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami seluruhnya, pemuda dan remaja HKI Pondok Gede, menerima Engkau Yesus Kristus sebagai pengharapan kami, dan kami menyerahkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari PPH PNB dan Remaja. Feliz Navidad.
Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PNB. Shalom, selamat Natal buat kita semua. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal PNB Remaja HKI Pondok Gede dan bersukacita bersama-sama. Walaupun ibadah Natal pada tahun ini kita harus merayakannya di rumah masing-masing. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Oleh karena itu kita patut bersyukur berkat penyertaan Tuhan di dalam setahun ini. Saya mewakili teman-teman BPH mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alisa Dikin Sormin beserta keluarga, kepada Pendeta Sari Boy Manik beserta keluarga, kepada Amang Guru Ria kami, Sintua Dr. Andes Baretono beserta keluarga, kepada seluruh Majelis Para Lado yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk melaksanakan acara Natal PNB Remaja HKI Pondok Gede tahun 2020. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua kami yang sudah mendukung kami dan memberikan semangat kepada kami untuk melaksanakan acara Natal ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih juga buat seluruh teman-teman pemuda dan seluruh teman-teman remaja yang sudah mau berpartisipasi demi menyukseskan acara Natal pada tahun ini. Yang keempat, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman BPH PNB, teman-teman BPH remaja yang sudah meluangkan waktunya, yang mau bekerja sama demi menyukseskan acara Natal pada tahun ini. Sesuai dengan tema Natal pada tahun ini, harapan yang hidup, kiranya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun situasi kondisi yang kita alami, karena kita percaya kita mempunyai harapan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menopang dan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, dan hingga pada malam hari ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan pemuda dan remaja gereja-Mu HKI Pondok Gede. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kalau pada malam hari ini dengan sukacita kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini, kami mensyukuri segala kehadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini Bapa, di mana anak-anak-Mu, pemuda, remaja boleh bersukacita merayakan hari kelahiran daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau beberapa tahun yang silam Engkaulah boleh lahir di kandang domba, tetapi pada malam hari ini Bapa, Engkau boleh lahir di setiap hati daripada anak-anak kami, pemuda dan remaja di gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi tauladan hidup Kristus penuh kasih di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah di dalam perayaan Natal malam hari ini Bapa, kami boleh bersukacita dengan segala keberadaan kami pada saat ini Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, tidak menghalangi kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Biarlah di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini Bapa, Engkau yang menguatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk seluruh pemuda gereja-Mu dan remaja yang ada di tempat ini Bapa. Masa depan mereka biarlah Engkau yang menjamin Bapa. Cita-cita mereka Engkau yang akan wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Biarlah di dalam setiap perjalanan hidup mereka Engkau yang menuntun mereka Bapa. Engkau yang melindungi memagari mereka dimanapun mereka berada saat ini, apapun aktivitas mereka saat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa mengajari mereka menjadi pemuda yang bertanggung
sebagai generasi penerus daripada gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan segala iman, dengan kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Engkau boleh memperlengkapi mereka di dalam setiap pelayanan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami pertaruhkan segala kehidupan daripada anak-anak kami, pemuda dan remaja gereja-Mu ini Bapa, hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di sini Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka Bapa. Kami tetap bersyukur kepadamu, kami tetap bersuka cita hendak merayakan hari Natal ini Bapa. Meskipun ada pandemi COVID-19 yang kami hadapi, tetapi kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami di dalam setiap ketidaklayakan kami di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau tadi emang pendeta kami sudah memberkati kami dengan renungan khotbah pada malam Natal ini Bapa, biarlah itu menjadi berkat yang kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Ketika kami sudah mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, biarlah kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah lingkungan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati seluruh pergumulan hidupnya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dengan setiap pergumulan hidupnya Bapa. Terima kasih, kami memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa pelanggaran kami di dalam kehidupan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa, layak menaikkan permohonan kami dan layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa dan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Amin. Rasul Paulus mengajarkan bahwa cara kita memberi adalah sama pentingnya dengan apa yang kita berikan. Dia mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta musik memuji nama Tuhan.
Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, apapun berkat yang masih kita miliki pada saat ini, teman-teman harus percaya bahwa ini semua bukan karena kekuatan diri kita masing-masing. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di mana hari ini kita merayakan Natal, walaupun melalui virtual YouTube, itu juga karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mau anak-anaknya bersuka cita di hari Natal ini. Selama kita hidup, mari percaya dan imani bahwa kemurahannya selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Mari menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Teman-teman harus berterima kasih kepada Tuhan Karena untuk setiap musim di hidup kita. Teman-teman harus percaya karena Tuhan selalu memberikan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sembah Dia, sembah Dia lebih dalam lagi. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal yang diberikan padanya. Sembah Dia. Teman-teman bisa angkat tangannya. Selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi. Fokus. Oleh karena kebaikan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan teman-teman. Jangan ragu untuk selalu mengangkatnya. Jangan ragu untuk setiap janji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
pujian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memenuhi janji-Mu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi keselamatan, menjadi pengharapan kami dan kehidupan kami. Dialah yang memerdekakan kami dari kuasa iblis dan maut. Iblis tidak mampu menghalangi terwujudnya rencana, dan rencana-Mu juga tidak gagal oleh karena adanya dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami memuji Engkau atas semua kasih dan perbuatan-Mu yang banyak itu kepada kami. Dan kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, tuntunlah kami semakin hidup dalam anak-Mu karena Dialah yang berkuasa atas kami dan yang memiliki kami serta yang berdiam dalam diri kami. Buka dan ingatkanlah hati dan pikiran kami melalui pesta Natal kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini, agar kami menghayati betapa besarnya kasih dan perbuatan yang menyelamatkan kami dan memberi kehidupan bagi kami orang-orang berdosa. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kami menjadi saksi, memberitakan kasih setia dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan ke dalam hidup kami. Dengar dan kabulkanlah doa permohonan kami ini demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah